Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ada beberapa kegiatan masyarakat yang masih berjalan. Kegiatan tersebut salah satunya untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah terpuruknya sektor pariwisata. Sektor yang masih tetap bertahan walau tak seperti dulu yakni sektor pertanian. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai pertanian, tidak hanya soal pertanian padi, sayur, dan kebutuhan pangan lainnya. Sektor pertanian juga tumbuh dan berkembang dengan ragam potensi tanaman hias. Sebagian besar kelompok masyarakat masih memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap tanaman hias. Kecintaan tersebut muncul untuk menjaga halaman rumah, bahkan ruangan rumah agar terlihat indah dan menawan. Jenis tanaman hias pun berkembang seiring berjalannya waktu. Ada banyak jenis tanaman hias yang dikembangkan sesuai dengan minat masyarakat. Selain untuk menciptakan halaman rumah yang indah, tanaman hias juga kini bahkan dijadikan peluang bisnis oleh sejumlah masyarakat. Peluang tersebut sangat berpotensi di tengah perkembangan teknologi yang semakin dahsyat. Nah pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas potensi tanaman hias, bahkan pemasarannya di tengah pandemi COVID-19. Instagram kayak gitu, sama dari komunitas, dari teman-teman juga. Sama ada event juga kadang-kadang kan itu lumayan juga. Kalau di tengah COVID ini masih bisa ada event gitu, pameran? Beberapa sih ada kadang-kadang di tempat-tempat kayak hotel kayak gitu. Tapi dengan protokol? Ya dengan protokol sih pasti. Ya Pak, sekarang beralih ke teknologi atau media sosial, keberadaannya itu sangat membantu nggak sih untuk anak-anak muda berwirausaha? Sangat-sangat membantu sih kalau media sosial. Penting kita konsisten aja. Konsisten ya. Postingnya. Ya, konsisten. Kalau penjualannya pembeli langsung ke sini atau bisa dikirim? Ada yang ke sini, cuman kalau yang dari Jawa pasti kita kirim di sana. Ya Kak, mungkin sekarang bisa memberikan tips ke masyarakat misalnya yang ingin menata halaman rumah biar indah, ruangan, gimana sih caranya dengan tanaman? Sebenarnya kalau untuk menata ruangan atau halaman tuh, kalau saya pribadi ya, saya sih masih mempelajari juga tanaman. Cuman kalau menurut saya penempatan dari tanaman satu dengan yang dua itu kita harus tahu. Sama dia tumbuhnya nanti menjalar atau ke samping remat kayak gitu. Jadi ya biar tahu kita penataan kayak gimana. Kemudian bagaimana lagi Kak? Mungkin tata letaknya gimana? Penataan letak itu kan tergantung sekarang. Kalau misalkan tanamannya merambat, kalau kita taruh di depan kan nggak mungkin tuh. Kita perlu media untuk lurus kayak gitu. Jadi penempatannya bisa di belakang kayak gitu. Kalau yang nggak merambat, kita bisa atur di depan jadi biar agak gitu ya kelihatan semua. Nah untuk penataan itu kebutuhan akan sinar matahari seperti apa sih pemahamannya? Sebenarnya kebutuhan matahari itu lumayan penting sih, cuman kalau dia terlalu panas biasanya daun itu cepat gosong ya. Diusahakan yang indirect juga. Ya, berarti masih sangat memungkinkan diletakkan di dalam ruangan? Di dalam ruangan masih sangat. Penting sirkulasi aja sekarang. Kalau sirkulasi udaranya bagus, dia aman. Mungkin nggak kuat gitu aja sih. Nah kalau dari segi perkembangan yang diletakkan di luar dengan di dalam bagaimana? Kalau sudah saya pelajari sih dari yang di luar lebih bagus. Apalagi kita tanam di tanah langsung tuh dia pasti berbeda. Karena kan di luar ruangan tuh dia sirkulasinya lebih bagus. Pemirsa, masyarakat yang berkecimpung di bidang pengembangan tanaman hias juga muncul dari kalangan anak muda. Anak muda yang tentunya sudah kompeten dalam memanfaatkan media sosial menjadikan peluang ini sebagai bisnis yang menjanjikan. Jenis tanaman hias yang dikembangkan sangat beragam, yang dipenuhi dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tanaman hias yang dituturkan itu adalah sebagian besar untuk mendekorasi rumah. Tanaman hias ini diminati oleh sebagian besar masyarakat karena mudah dikembangkan oleh masyarakat. Kita hanya perlu memenuhi kebutuhan air, pupuk, dan juga jangkauan sinar matahari. Kita hanya perlu mempelajari tata letak agar tanaman hias bisa tumbuh dan berkembang lebih lama. Ukuran dari tanaman hias ini juga cenderung kecil, maka tidak membutuhkan halaman yang luas. Jika berbicara mengenai pemasaran di tengah pandemi, tanaman hias ini justru lebih mudah dipasarkan melalui media sosial.
Transaksi yang dilakukan pun bisa secara langsung ataupun menggunakan jasa transportasi online. Kedepannya tanaman hias akan tetap dikembangkan. Dampaknya ada dampaknya lah. Nah sekarang yang masih kita berjalan itu seperti kita orang untuk rumahan itu masih ada ya. Iya. Ke depan apa harapannya sebagai petani anggrek? Sebagai petani anggrek, kita kedepannya maunya seperti tahun-tahun kemarin. Jadi karena peminat anggrek ini sebenarnya kan selalu ada gitu loh, selalu ada. Tapi kadang-kadang yang memfasilitasi tidak ada. Seperti pandemi ini, pameran kita tidak ada. Jadi di pameran itu orang bisa mengenal bagaimana anggrek, apa itu. Sekarang ada jenis begini, ada seperti itu. Ya, sosialisasi ya, betul. Kunjungan liburan ini apa sangat membantu? Sangat membantu. Kalau liburan panjang ini kemarin ada dari Semarang, ada dari Banjarmasin, datang ada dari, kalau di luar daerah ya, kalau Bali sih sudah selalu ada ya, seperti itu. Pemirsa, selain beragam jenis tanaman hias tadi, agrobisnis kali ini juga akan membahas tanaman hias anggrek. Tanaman hias anggrek juga sangat diminati oleh masyarakat bahkan di tengah pandemi. Meski ada penurunan, namun petani anggrek tetap bertahan dan berinovasi untuk menjaga kelangsungan dari anggrek tersebut. Tanaman anggrek ini sangat indah dan menawan karena terdiri dari beragam warna. Berbagai kalangan juga sangat mengagumi tanaman hias ini mulai dari remaja hingga dewasa. Keberadaan anggrek di halaman rumah akan membuat indah suasana rumah karena anggrek ini sangat indah dipandang mata. Meski terjadi penurunan minat terhadap anggrek, berbagai upaya kreatif tetap dilakukan oleh petani agar anggrek tetap eksis. Pemirsa, lumpuhnya sektor pariwisata akibat dampak pandemi menjadikan tagihan anggrek dari hotel dan villa ataupun penunjang kegiatan lainnya mulai berkurang. Untuk itu, peminat anggrek ini kebanyakan datang dari kalangan rumahan. Pemirsa, demikian keberadaan tanaman hias di tengah pandemi COVID-19. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.